Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Lestari, Stambuk A40119126. Video kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran terpadu, yang mana kita akan membahas mengenai penilaian. Penilaian adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui tindakan apakah peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum, atau penilaian menjadi tolak ukur atas proses belajar siswa selama ini. Penilaian terbagi menjadi 3, yaitu penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Yang mana penilaian kognitif ini adalah penilaian pengetahuan, dan penilaian afektif adalah penilaian sikap, dan penilaian psikomotorik ini adalah penilaian keterampilan. Yang pertama kita akan membahas mengenai penilaian kognitif. Nah, pada ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental yang termasuk otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas tentang otak itu dinamakan ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, di mana di dalamnya terdapat kemampuan memahami, kemampuan menganalisis, mengaplikasikan, mensintesiskan, dan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang atau proses dalam berpikir. Dalam proses berpikir ini terdapat jenjang dari yang terendah hingga tertinggi. Jenjang itu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dalam mengingat atau ingatan atau pengetahuan. Pengetahuan ingatan ini adalah kemampuan di mana untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, serta rumus-rumus dan sebagainya. Nah, pengetahuan ini merupakan jenjang proses berpikir paling rendah. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau mengetahui atau memahami sesuatu yang telah diingatnya atau diketahuinya. Dan yang ketiga, penerapan. Nah, penerapan ini maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ini merupakan tingkat tertinggi di atas pemahaman. Dan yang keempat, analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang dalam menguraikan sesuatu bentuk permasalahan di mana mampu menganalisis apa saja bagian-bagian pada permasalahan tersebut. Dan yang kelima, sintesis. Sintesis adalah kemampuan seseorang untuk memadupadankan berbagai informasi jadi satu kesimpulan. Dan yang keenam, evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian ini adalah jenjang tertinggi dari proses berpikir. Nah, pada penilaian ini atau evaluasi ini adalah kemampuan seseorang untuk memilih ide atau gagasan pokok yang terbaik berdasarkan kriteria yang ada. Nah, tujuan dari ranah kognitif ini adalah kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual. Bentuk dari teks kognitif ini ada 8. Yang pertama, teks pertanyaan lisan. Yang kedua, teks uraian pilihan ganda. Yang ketiga, uraian objektif. Yang keempat, uraian non-objektif. Yang kelima, isian singkat. Yang keenam, portofolio. Yang ketujuh, menjodohkan. Yang kedelapan, performance. Berikut ini tabel kegiatan pembelajaran sesuai tingkat aspek kognitif. Selanjutnya kita akan membahas ranah yang kedua, yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ada 5 karakteristik afektif berdasarkan tujuannya. Yang pertama sikap, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, yang kelima moral. Kita akan membahas satu persatu. Pertama kita akan membahas sikap. Sikap adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Yang kedua, minat. Minat adalah suatu dorongan seseorang untuk memperoleh objek khusus dalam mencapai suatu pencapaian. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri merupakan hal terpenting dalam menentukan jenjang karir peserta didik, di mana supaya kita mengetahui titik lemah kita di mana dan kelebihan kita di mana. Yang keempat, nilai. Nilai dapat berupa sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini dapat berupa negatif maupun positif. Yang kelima, moral. Nah, moral ini berkaitan dengan perasaan seseorang salah atau benar tentang kebahagiaan seseorang serta diri sendiri. Nah, ranah afektif ini sangat penting. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, adil.
Aspek dari penilaian afektif ini terdiri dari yang pertama menerima, yang kedua menanggapi, yang ketiga menilai, yang keempat mengorganisasi, yang kelima membentuk watak. Berikut ini tabel kaitan kegiatan pembelajaran sesuai tingkat ranah afektif. Selanjutnya kita akan membahas ranah yang ketiga, yaitu ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan atau tindakan dari seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar tertentu. Aspek penilaian dari psikomotorik ini terdiri dari 5. Yang pertama, meniru, yang kedua, memanipulasi, yang ketiga, prosedur, yang keempat, artikulasi, dan yang kelima, naturalisasi. Ada 9 kriteria penilaian proses pembelajaran. Yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam berkesinambungan, yang ketujuh menyeluruh sistematis, yang kedelapan beracuan kriteria, dan yang kesembilan akuntabel. Berikut ini adalah contoh penilaian psikomotorik. Baik, itulah pemaparan materi dari saya tentang penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.